kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2020, yaitu yang tertulis pada Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dunia yang kita huni ini sedang sekarat cinta kasih. Manusia semakin egois, hidupnya mementingkan diri sendiri. Kita melihatnya setiap hari. Kompetisi terjadi di mana-mana, di jalan, di kantor, di mal, di pasar, di partai, bahkan juga di dalam keluarga dan gereja. Orang ingin menang dan berhasil sendiri, tidak peduli siapa yang kalah dan mati. Kasih yang tulus menjadi sangat langka. Orang bekerja hanya jika mendapat upah. Orang membantu hanya jika dilihat dan dipuji orang. Orang melayani hanya jika sesuai kesenangan. Demikianlah seterusnya. Buruknya lagi, egoisme itu ditimpali pula dengan individualisme yang akut. Manusia semakin tertutup dan terkotak-kotak. Radikalisme mencuat atas nama agama. Para penganut agama saling menyerang, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Masyarakat juga semakin terpecah-pecah, khususnya dalam hal-hal tertentu dalam kehidupan perpolitikan pada bangsa kita. Golongan demi golongan saling menebar isu, kebohongan atau hoax diumbar ke publik, kebencian dikobarkan tanpa peduli efek panjangnya. Semua itu dilakukan untuk menjatuhkan dan merebut kekuasaan. Akibatnya, dunia kita makin tidak ramah dan manusia mudah berprasangka buruk terhadap orang-orang asing. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita diingatkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 9-17, terutama pada ayat 9, bagaimana Tuhan Yesus mengaku bahwa Dia telah menerima kasih yang dari Bapa. Demikian juga Dia mengasihi sesama, mengasihi manusia dengan penuh kemurahan hati. Apa yang diterima Kristus dari Bapanya tidak ditahan untuk dirinya sendiri, melainkan diteruskannya kepada kita. Pengalamannya yang indah bersama Bapa diungkapkannya terus terang kepada manusia. Muatan, motivasi, dan cara Allah mengasihi dinyatakannya agar kita pun mengalaminya secara penuh. Salah satu buah nyata kasih Kristus kepada kita adalah pendamaian dan persahabatan kita dengan Allah. Di dalam Kristus, kita bukan lagi orang asing atau musuh, melainkan sahabat dan kekasih Allah. Kasih memang penuh kuasa. Kasih mampu memulihkan kehidupan manusia yang jauh menjadi dekat, yang tercerai-berai berkumpul kembali, bahkan yang bermusuhan mampu berdamai dan bersahabat di dalam gerakan kasih Allah. Itulah yang terjadi pada kita. Kita yang dahulu jauh dan terpisah dari Allah, kini mendengar pengakuan Tuhan Yesus bahwa kamu adalah sahabatku. Pengakuan sebagai sahabat ini disertai dengan tanda-tanda yang patut kita syukuri dan teladani kepada semua orang. Yang pertama, sebagai sahabat,
Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib. Ia sangat mengasihi kita. Ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menebus nyawa kita. Dengan begitu, dimanapun persahabatan sejati haruslah ditandai dengan kerelaan untuk berkorban. Korban waktu untuk menemani, korban tenaga untuk membantu, korban harta untuk berbagi, bahkan korban perasaan jika sewaktu-waktu kita mungkin dikhianati oleh mereka yang tidak setia. Kedua, sebagai sahabat, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikuti perintah dan teladannya. Dalam pelayanan Yesus, Kristus tidak pilih kasih. Ia mengajar dan melayani siapapun. Ia tidak memandang status, pekerjaan, dan kondisi ekonomi. Siapapun yang mau mendekat diterimanya. Siapapun berseru kepadanya dipulihkannya. Memang persahabatan sejatinya tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif. Sayangnya banyak orang mendekati Tuhan dan mendekati sesama dengan motif yang sangat rapuh. Mereka hanya menginginkan berkat, kesembuhan, dan kesuksesan bagi dirinya sendiri. Mereka gagal bersahabat dengan tulus hati. Untuk itu, Kristus mengingatkan bahwa sahabat-sahabatnya harus mengikuti perintah dan teladannya. Perintah itu adalah saling mengasihi seorang akan yang lain tanpa pandang bulu. Ketiga, sebagai sahabat, Tuhan Yesus sudah memberitahukan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapanya. Tuhan Yesus telah menyingkapkan rahasia-rahasia terbesar bagi manusia. Ia menyingkapkan siapa dan seperti apa sosok Allah, rencananya dan tujuannya bagi manusia. Seluruh kebenaran telah disingkapkannya, kecuali perihal waktu kiamat yang memang Bapa saja yang tahu. Dalam persahabatan sejati, mestilah ada keterbukaan satu sama lain. Sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali-kali pun tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada udang di balik batu. Melalui nas kita hari ini, Tuhan Yesus secara terang-terangan mengundang semua orang untuk sungguh tinggal di dalam kasih-Nya. Ia rindu manusia mengalami persekutuan yang sempurna bersama Allah di dalam setiap doa, pujian, ibadah, pelayanan manusia kepada Allah. Tuhan Yesus juga rindu kasih-Nya mewarnai seluruh relasi kita dengan sesama, yakni bagaimana kita bergaul dan membangun komunitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.